Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriah dari kelas manajemen C semester 3. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 mengenai rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan menarik calon pelamar kerja dengan potensi yang dimiliki untuk bekerja sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan yang telah diperlukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Mardianto tahun 2014, rekrutmen adalah proses untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama perekrutan adalah untuk menunjuk seseorang ke tim kerja yang dapat melakukan pekerjaan yang diinginkan untuk memenuhi standar kinerja yang diisyaratkan oleh perusahaan. Meskipun ini adalah tujuan utama perekrutan, ada 5 tujuan lain mempengaruhi caranya untuk memenuhi tujuan utama, yaitu pertama, perlu efisiensi anggaran perusahaan. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa depan serta kebutuhan sekarang. Yang keempat, untuk konsisten dan loyal terhadap perusahaan. Dan yang kelima adalah mengelola wajah publik perusahaan yang diperlukan dalam membangun corporate branding. Dalam rekrutmen tentunya ada beberapa proses yang perlu dilakukan. Yang pertama, kebutuhan. Kedua, evaluasi medis. Ketiga, proses rekrutan. Keempat, keputusan penerima. Dan yang terakhir adalah wawancara. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan cloud dalam Human Resources Information System atau HRIS. Istilah cloud muncul di awal tahun 1990-an terkait layanan komunikasi data dalam telekomunikasi dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Cloud computing adalah penyediaan sumber daya yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan pemrosesan melalui World Wide Web. Kegunaannya dalam penyebaran yang cepat, keserbagunaan, biaya rendah, dan skalabilitas telah menyebabkan penggunaan komputasi awan secara luas di seluruh organisasi dari semua ukuran. Sebagian besar sebagai komponen kombinasi atau struktur awan. Cloud computing dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih baik setidaknya dalam 4 proses atau tugas utama. Yang pertama, proses rekrutmen, proses onboarding, proses administrasi sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu kinerja karyawan. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan mengenai permasalahan dalam proses rekrutmen. Menurut Fahmi tahun 2016, terdapat beberapa permasalahan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja. Yang pertama yaitu data calon pelamar kadangkala ada yang dipalsukan dengan tujuan agar bisa lolos tes tahap administrasi. Permasalahan yang kedua yaitu terjadi penarikan karyawan yang bersifat nepotisme dan menyingkirkan mereka yang sebenarnya lebih pantas untuk lulus. Permasalahan yang ketiga, kadangkala karena lemahnya kontrol seleksi memungkinkan masuknya para pelaku kejahatan atau pelaku kriminal untuk lulus seleksi, karena ia bisa dan mampu mengubah berbagai data pribadinya. Dan
permasalahan yang terakhir, yaitu tim rekrutmen dan seleksi ada kalanya tidak memiliki tingkat emosional yang tidak stabil dan terkendalikan dengan baik sehingga keputusan memungkinkan ada kesalahan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.